Menahan nafas, menyatukan antara kaf, ha, ya, ain dengan dada, shod. Maka disitulah sebetulnya kita netralkan tadi semua. Bisa nanti kita isi kata-kata, Mas Hendra. Maka yang biasa Abah lakukan adalah, biasanya kalau masalah itu muncul, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membebaskan kita dari penyakit kulit. Maka dalam hati, ya Allah, siapapun manusia di dunia ini yang punya dosa pada saya, di kehidupan ini, kehidupan manapun, maka ya Allah, di dada ini saya cabut catatan-catatan karma itu. Itu sebetulnya juga nanti cara melepaskan karma. Itu diucapkan dengan lidah menekuk. Kenapa lidah harus ditekuk? Nanti kita bisa bahas panjang sebetulnya. Itu nanti dijelasin di ini ya, temu bareng Abah sama Pak Kojim di Jakarta ya. Sekaligus prakteknya. Ada prakteknya. Ada prakteknya. Dan rasakan, dan itu bisa dirasakan sebetulnya. Bagi orang yang ingin mencabut, yang punya dosa yang banyak, Mas Hendra, itu juga sama. Karena segalanya tercatat di dada ini, Mas Hendra. Makanya nanti pada saat kelahiran ulang, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarhum itu. Yang kemarin kita sudah bahas tentang merubah lauhul mahfud pada dada kita ini semua. Nah itu. Nah, istilah-istilah itu kan sebenarnya berasal dari seperti kayak Dajjal dan lain-lain. Itu kan sebenarnya berasal dari budayanya orang Arab kan. Iya benar. Budaya spiritualnya orang Arab yang kita tahu pada saat kelahiran Muhammad itu di Nusantara sendiri sudah ada kerajaan yang sangat bisa dibanggakan. Betul. Sementara di sana, kalau kita komparasikan, ketika ada anak perempuan bayi lahir dibunuh, kita sudah sangat bermasalah, sangat beradab lah. Yang jadi masalah, sekarang justru kita menjelek-jelekan budaya kita sendiri. Yang sana diagung-agungkan. Itu dia. Satu. Yang kedua, ada sebuah istilah katanya, dan tidaklah diturunkan Nabi itu berdasarkan bahasa kaumnya. Pertanyaannya, ini nabinya siapa? Nabinya kita atau nabinya yang pakai bahasa itu? Bagaimana pelan-pelan untuk kemudian mencerahkan teman-teman terkait dengan ini biar nggak bingung gitu, Bang? Iya, inilah sebetulnya. Kenapa jadi pelan ngomongnya, Bang? Mas Hendra-nya pelan, saya ikut. Sebenarnya kita apa tuh sing tapakur sendiri, gedek juga mikirin itu sebenarnya. Kata Abah kurang ngajar ini tadi semua. Pada saat baginda Nabi Muhammad itu lahir, sebenarnya sudah ada Ratu Sima yang sukses di Indonesia. Betul. Bahkan Kutai Kartanegara itu sudah ada. Kutai itu 550 berarti Masehi ya. Nabi Muhammad itu 571. Kutai udah 550 sudah ada. Kalingga, Ratu Sima sudah sukses, gagah di sini itu. Masyhur. Kita ini berbudi, berakhlak. Tapi muncullah dari budaya yang dajjal, jahiliyah, yang membunuh, yang pada saat itu Abu Jahal istrinya 200, Abu Sofyan 200 perempuan. Iya. Kan sebetulnya ada surat Pankihu atau Masna Wasulasa itu pengurangan itu, Mas Hendra. Ya itu tadilah. Standar minimal. Standar minimal. Sebetulnya betul-betul bahwa kita ini diimpor. Kita ini diimpor. Jadi budaya kita diekspor, tapi Dajjal diimpor. Sebetulnya ini penjajahan sebenarnya. Maka kisah mazhab dan lain sebagainya. Ya memang kalau dibicarakan masih sensitif. Tapi kalau seandainya kita paham, Mas Hendra, sungguh aneh memang. Bayangkan saja bahwa tadi kata Abah juga, kita yang negara yang sudah berbudi, bahkan di Jawa Barat itu, Sunda itu luar biasa, luar biasa.
Tapi malah sekarang kita kebalik ngagung-ngagungkan mereka. Nah, maksudnya itu, Bah. Itu. Biar kita pada sadar. Ya harusnya mereka sadar sekarang. Sebenarnya, maka itulah yang Abah sudah bongkar juga tentang sejarah bagaimana dulu Senokor-Gronyo itu. Dididik, ada 116 orang yang dididik oleh Zionis. Dan Senokor-Gronyo itu adalah dikirim ke Arab Saudi saat itu. Memang saat itu Saud kan baru berdiri. Kemudian di situ maka termasuk atas perdagangan dibentuklah untuk bagaimana memanage haji ini kan tadi supaya nanti menjadikan lokomotif duit buat Arab Saudi. Itu kan dari situ rancangannya sebenarnya. Bahkan sebenarnya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel semua. Ini kan dalam sejarahnya, silakan aja cek di YouTube sendiri. Sunan Kalijaga itu 3 kali untuk pergi haji ke sana kan dilarang. Pertama oleh Syekh Maghribi, Maulana Maghribi, kedua oleh Syekh Ahmad Jumadil Kubro, yang ketiga oleh Nabi Khidir sendiri. Nah inilah sebenarnya yang sekarang orang Islam ini harus sadar sebenarnya bahwa budaya kita ini jauh lebih luhur, budaya kita ini jauh lebih hebat. Dari Sabang sampai Merauke kita penuh dengan kerajaan-kerajaan yang luar biasa, apalagi Sriwijaya, Majapahit, dari semua ya. Dan akhirnya kita malah kembali. Bahkan Abah kan udah bilang bahwa Swiss pun dibangun oleh Surawi Sesa. Maka hari ini kenapa mereka makmur? Finlandia tadi semua, termasuk Swiss, Denmark, itu mereka mengamalkan Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, Sili Wangi. Tapi kita sekarang malah mengundang budaya Dajjal ke sini, bermusuhan, saling membunuh, saling menghinakan. Karena memang Mas Hendra, kenapa bagi Nabi Muhammad itu diutus? Itu memang paling segila-gilanya manusia di sana. Maka dalam Quran itu Al-Arabu ada asyadu kufra, orang Arab itu paling munafik dan paling kufur, kata Allah sendiri. Makanya nggak diutus turun ke Bekasi ya? Enggak cukup ada Abah Setu. Loh, kan tadi setiap daerah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Ya, benar-benar. Kata Mas Hendra, Nabi siapa ya? Karena pada dasarnya kata Abah juga, bedakan antara Muhammad dan Nur Muhammad. Betul. Kalau Abah Nur Muhammad, semua juga Nur Muhammad. Ya. Cuma orang di sini missing linknya Mas Hendra. Penjajahannya itu di sini, menempatkan pada sosok itu. Pada saat ditempatkan pada sosok itu, berantemlah agama itu. Betul. Maka Jalan Rubin berkatakan, lihat dalam kitab Fihi Mafihi, saya bukan Islam, saya bukan Kristen, aku bukan Islam, aku bukan Kristen, aku bukan Hindu, aku bukan Buddha, aku bukan apapun, karena aku adalah aku. Tuh, maksud aku itu siapa? Allah itu bukan Islam, Allah itu bukan Kristen, Allah itu bukan Hindu, Allah itu bukan Buddha. Itulah. Maka sekarang kita harus kembali kepada kesadaran tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan pada agama innama ilahukum ilahu wahid yang dibawa oleh Muhammad dan semua. Yang sangat miris itu ketika Abah tadi ngomong kita ini berantem terus gitu. Terlebih kalau misalnya mau pemilu, Bang. Perselingkuhan antara politisi dengan pesantren itu kental banget. Aduh. Seolah-olah pesantren itu hanya dijadikan sebagai perlombaan untuk membangun grassroots sebanyak-banyaknya. Dan ini kan makin terlihat. Dan memang sebenarnya kan 3 agama ini digunakan oleh elit global hanya untuk itu, politik. Makanya maaf ya, Epstein, Jeffrey Epstein kemarin. Iya, yang lagi rame. Itu kan sebetulnya dia termasuk kelompok adalah kalau dirunut, inilah yang saya bilang reinkarnasi itu nyata. Saya melihat Epstein itu adalah kalau zaman Nabi Musa itu si Fir'aun. Bukan, zaman Nabi Musa itu si Samir. Jadi intinya manusia itu, iblis itu akan memiliki cangkang juga itu Mas Hendra. Reinkarnasi. Dan dia pada saat Mesir jadi Farao. Terus dia. Dan itulah juga termasuk orang yang dia, makanya kenapa dia lihat di dalam filenya itu ada Donald Trump. Semua pengusaha terkenal. Ada pemimpin-pemimpin dunia. Elit global ada. Elit global lah. Yang menguasai dunia, menguasai agama supaya manusia dijajah. Bahkan Raja Arab pun ada. Raja Arab pun ada.
Ya jelas lah Raja Arab memang Yahudi. Yang miris lagi kain kiswah itu Dijadikan buat ini karpet. karpet. Ya memang tidak apa-apa sih sebenarnya karena memang itu juga. Kalau bagi apa nggak ada itu. Tadi. Apalagi sekarang kawan kiswah dipotong-potong dijadikan jimat. Tadi semua benar juga sih. Saya itu semua manusia di sekarang ini udah hurafatnya udah aneh-aneh saja memang. Tadi semua. Yeah. Itulah yang dibangun itu kesyirikan sebetulnya semua. Oke. Jadi memang miris Mas Hendra. Maka ini mudah-mudahan kita istilah Sabdo Palon menagih janji ini adalah merupakan kebangkitan kembali adalah budi tadi kasih sayang sebagaimana dulu yang dimiliki oleh Nusantara ini. Sehingga Sriwijaya Majapahit itu melanglang buana ke sini sebelum datangnya Kubelaikan, Jengiskan yang menyerang kita tadi semua. Itu pun terjadi kenapa? Karena tadi siapa itu Raden Wijaya kan tadi pernah nipu mereka. inilah manusia selalu sama ting teng. Iya. What you do, what you get. Apapun yang kau lakukan akan mendapatkan balasan berikutnya. Nah ini terjadi penjajahan. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Nah itu. What you do, what you get. What you do, what you get. Itu apa? Kalau dulu tuh kan sejak tahun berapa ya? 84 tuh jilbab itu masih dilarang kali ya di Nusantara ini. Iya. Waktu zamannya Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto gitu. Tapi setelah itu diganti orang Arab. Booming. Pakai jilbab semuanya. Pertanyaannya, karena Abah termasuk paham tentang tafsir Quran gitu. Memang yang diperintahkan di Quran tuh memang harus gimana? Pakai jilbab itu ada perintahnya di Al-Quran atau gimana sebenarnya? Esensinya gitu. Sebenarnya kalau seandainya tadi Al-Quran itu Mas Hendra, kata Abah juga, kalau dilihat dengan mata dohir, yang terlihat itu adalah dunia, pikih gitu, cangkang. Tapi kalau lihat dengan hati, sebetulnya esensi jilbab itu sudah keluar. Bukan lagi adalah yang harus ditutupi itu kepala tadi semua. Maka tadi Al-Quran dilihat dengan mata pikir harus tutup gitu kan tadi. Tapi kan sekarang jilbab, makanya ada lagu jilbab gitu kan. Tapi ya itu. Jadi sekarang ini orang lebih kepada aksesoris jilbab itu. Oke. Tapi kadang-kadang maaf sekarang ini bahkan buat bersembunyi wanita-wanita untuk supaya kelihatan muslimah gitu kan tadi semua. Ini ditanyakan karena kita melihat ya Mbak ya, anak-anak dari siapa tuh namanya? Quraisy Shihab, Gus Dur gitu ya. Bahkan aku ketika dulu masuk ke pesantren-pesantren Torikot gitu, ini jilbabnya pada separuhan. Masih kelihatan gitu kayak. Itu bukan esensi. Sebetulnya pada saat Allah menutup aurat, orang tuh nggak ngerti. Ini kalau kita bicara secara tadi, Al-Quran dilihat dengan mata adalah dunia. Al-Quran dilihat dengan hati adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dilihat dengan ruh adalah cinta. Al-Quran dilihat dengan sir, Allah lah semuanya. Maka pada saat Allah bicara menutup aurat, yang disebut aurat itu mana sih? Kalau dari 4 lapis tadi, kan melihat itu dengan ro'a dengan mata dohir, nadoro dengan hati, basiroh dengan mata hati, absor dengan penglihatan sir. Maka tentu maknanya beda. Nah, kalau dari pandangan ke dalam menutup aurat itu, pada saat Allah bicara itu, mereka yang cerdas menanam kapas, Mas Hendra. Setelah itu ketemukanlah sama Arkwright, mesin pemintal. Setelah itu menciptakanlah kain. Akhirnya tertutuplah aurat manusia sedunia. Sebetulnya lebih dalam Al-Quran itu jadi selalu memiliki makna yang dalam tadi semua. Jadi kalau menurut Abah bukan esensi menutup rambut di sini. Maka bagi Abah juga keluarga, kakek saya tuh ulama semua. Coba lihat silsilah saya di bawah Kiai Haji. Ini aja bukan Kiai Haji, karena saya tidak mau dipanggil Kiai, karena Kiai itu kebo. Gitu kan. Kiai Slamet ya Pak. Kiai Slamet.